Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Salam jumpa kembali dengan saya Suharjan dari Grahita Indonesia. Sahabat Grahita, pada episode sebelumnya telah kita bahas berkaitan dengan tema utama, yaitu 6 tahap membangun kematangan sosial pada anak. Maka pada episode kali ini sebagai lanjutannya, kita akan membahas tentang melatih atau mengenalkan atau melatih atau meningkatkan sopan santun atau etika pada anak. Kenapa? Karena etika atau sopan santun atau tata krama ini perlu dilatih, perlu dikenalkan, karena ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya kematangan sosial. Ya, secara umum seseorang dianggap matang secara sosial selain memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Seorang yang matang secara sosial juga memiliki kemampuan atau istilahnya itu lebih ke kesesuaian untuk bersikap ramah, sopan, ngerti etika, ngerti aturan. Nah, pada kali ini yang kita akan singgung atau kita bahas berkaitan dengan bagaimana putra-putri kita nantinya memiliki sopan santun yang baik, etika yang baik, tata krama yang baik, ramah. Nah, bagi sahabat Grahita yang putra-putrinya pernah mendapatkan hasil diagnosa psikologis atau pemeriksaan psikologis dari Grahita Indonesia, utamanya pada kelompok usia prasekolah dan lebih spesifik lagi pada kelompok usia 4 sampai 5 tahun. Di sana ada hasil yang berkaitan dengan asertivitas. Nah, asertivitas yang kami sajikan di sana yang kita maksudkan itu lebih berhubungan dengan aspek ini. Ya. Kalau asertivitas pada umumnya itu diartikan sebagai keberanian untuk berterus terang, tetapi maksud dari hasil yang ada di sana itu lebih penekanannya nantinya lebih ke bagaimana putra-putri kita ngerti etika, ngerti tata krama, ramah, ngerti sopan santun, ngerti aturan. Nah, kenapa ini perlu kita kenalkan? Kenapa ini perlu kita perbaikin di usia preschool atau prasekolah? Karena memang pada usia prasekolah, terutama di usia 4 sampai 5 tahun, yang harus kita bangun lebih dulu adalah bagaimana kematangan sosial anak itu sendiri. Ya, karena kematangan sosial ini akan selalu berhubungan dan akan selalu digunakan dimanapun, kapanpun individu yang bersangkutan berada. Baik itu di SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dalam konteks keluarga atau dalam dunia kerja, itu pun sangat berhubungan. Nah, kembali ke materi utama, yaitu membangun kematangan sosial ini yang sekarang kita singgung berkaitan dengan aspek asertivitas atau bagaimana supaya putra-putri kita nanti bisa bersikap ramah, ngerti sopan santun, ngerti aturan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mulai dari yang pertama, mulai dari kebiasaan untuk saling, istilahnya itu saling sapa, ya. Kemudian ketika bertemu dengan teman,
ya minimal senyum, kemudian biasakan atau budayakan untuk mengucapkan ketika kita menyuruh orang lain, biasakan untuk kita sampaikan untuk mengucapkan minta tolong, dan ketika dia sudah membantu atau melakukan apa yang kita minta, ya kita biasakan juga untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian juga kita kenalkan, ya contoh kalau di sekolah, ya kapan harus duduk, kapan harus boleh lari, kapan boleh makan, ya. Atau kalau misalnya di rumah, biasakan untuk mengucapkan salam. Ketika kita bertamu, ya ucapkan salam. Ketika diizinkan untuk masuk, baru masuk. Karena banyak anak yang kadang sambil masuk ruangan tapi sudah sambil mengucapkan salam, ya assalamualaikum misalnya, ya assalamualaikum, belum diizinkan masuk tapi sudah nyelonong masuk, ya. Nah ini juga kurang tepat, ya. Tetapi yang harus kita adalkan, kita biasakan, yang kita kenalkan yaitu ya minimal tadi mengetuk, ajarkan untuk mengetuk pintu, ucapkan salam, ketika sudah diizinkan baru masuk. Kemudian juga ketika melakukan kesalahan, kita ajarkan juga untuk minta maaf. Kemudian ketika ada tamu misalnya, ini biasanya yang sering terjadi pada anak-anak kecil, ya. Ketika ada tamu kadang malah nimbrung-nimbrung, kemudian malah naik-naik ke sofa. Nah, karena dia belum mengerti apakah ini sopan atau tidak, pantas atau tidak, boleh atau tidak. Nah, ini waktunya bagi kita untuk mengenalkan ke mereka, ya. Karena kalau tidak kita biasakan, diperbaikin, ya nah, bagi dia ini menganggap hal yang biasa. Kemudian ketika ada orang lagi berbicara, kapan dia harus ngomong, kapan dia harus diam. Nah ini juga perlu kita kenalkan ke mereka, karena kalau tidak diajarkan, banyak juga orang yang ya dalam dunia dewasa banyak sekali kita temukan orang yang hanya maunya ngomong saja, tapi ketika orang lain sedang berbicara, dia kurang bisa mendengar. Termasuk juga kurang bisa memahami, ya, kapan saya harus ngomong, kapan saya harus diam atau mendengar. Baik, sahabat Gaita, sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sambung pada episode berikutnya, dan masih kelanjutan dari 6 tahap membangun kematangan sosial pada anak. Terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Tolong bantu subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.